apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Market Movers dan kali ini di edisi tanggal 5 Juli 2021 ada saya Ines Nirmala di Market Movers yang merupakan podcast kolaborasi KBR dan Kata Data. Khusus menghadirkan informasi panduan praktis outlook market sepekan ke depan, bagaimana strategi investasi, serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Langsung aja yuk kita mulai. Pagi hari ini indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat tipis 1,16 poin atau 0,02% ke posisi 6.024. Tercatat ada sebanyak 207 saham menguat, 190 stagnan serta 109 diantaranya mengalami pelemahan. Salah satu yang mempengaruhi pergerakan indeks adalah pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali yang dimulai sejak tanggal 3 Juli kemarin. Nah, langsung aja kita bahas seperti apa proyeksi perdagangan sepekan ke depan dan seperti apa strategi investasi yang bisa diterapkan. Bersama dengan kita kembali lagi ada Bapak Eri Kusnadi, Head Mutual Fund Distribution PT Batavia Prosperindo Asset Management. Pak Eri, apa kabar? Baik, Mbak Ines. Apa kabar, Mbak Ines? Kabarnya sehat, sehat selalu juga buat Pak Eri dan teman-teman di BPAM ya. Sama-sama, Mbak Ines. Thank you, thank you. Iya, senang sekali nih Pak kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan nanti juga kita akan membahas instrumen investasi berbasis ESG ya atau Environmental, Social, and Governance seperti yang kita udah bahas juga minggu lalu. Tapi sekarang buat mengawali Pak Eri mungkin bisa review dulu gimana keadaan market sepekan kemarin seperti yang kita tahu juga ya ini karena pemerintah sudah melakukan PPKM Jawa Bali. Kira-kira langkah pengetatan ini bakal mempengaruhi pasar sepekan ke depan seperti apa, Pak? Baik, thank you, Mbak Ines. Jadi kalau kita lihat memang PPKM darurat ya akhirnya diterapkan. Ya, PPKM darurat ini hampir seperti PSBB ketat tahun lalu. Kita lihat ini memang sesuatu yang harusnya sangat wajar dan sudah di-expect oleh pelaku pasar. Karena di minggu lalu kasus COVID-19 kita sudah hit all-time high yang baru, ya di 20 ribuan secara rata-rata. Jadi harusnya ini sesuatu yang sudah expected. Nah, bursanya pun kelihatan juga sedikit sideways, cenderung positif ya di IHSG-nya. Tapi kalau kita breakdown lagi, Mbak Ines, di LQ45 sama di IDX 30-nya sebenarnya minusnya lebih besar daripada IHSG. Ya, IHSG masih positif sedikit, tapi kalau di LQ45 sama di IDX 30-nya udah minus 0, something lah gitu ya, 0,4, 0,3. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya pasar cenderung bergerak negatif merespon hal ini, karena pembatasan kegiatan artinya pembatasan aktivitas ekonomi. Nah, ke depannya di minggu ini, prediksi kita juga masih sama. Indeks akan lebih cenderung berada di teritori under pressure, walaupun mungkin secara umum akan bergerak di dalam pola sideways gitu ya. Kenapa masih bergerak dalam cenderung tekanan? Karena kita melihat di weekend yang lalu, ya 2 weekend yang lalu, kita melihat kasus COVID kita hit 20 ribu. Di weekend kemarin, kasus COVID kita hit 27 ribu. So, the numbers is keep rising. Dan ini kita perlu lihat nih, puncaknya di kapan. Memang beberapa analis sih bilang puncaknya itu terjadi di minggu ini. So, this week will be crucial. Kalau memang itu benar terjadi, it's a good news, gitu ya, kalau puncak COVID cases-nya terjadi di minggu ini. Tapi kalau nggak terjadi di minggu ini, I think the market will be pricing in angka kasus COVID yang baru itu di level berapa puncaknya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ines. Iya, karena memang angka kasus COVID-19 masih tinggi dan ini juga yang mempengaruhi pergerakan IHSG cenderung negatif ya Pak ya. Nah, Ya. untuk proyeksi IHSG di semester kedua tahun ini yang selain tentu saja dipengaruhi kondisi COVID-19 di Indonesia, apa saja sentimen positif ataupun sentimen negatif yang perlu kita perhatikan? Ya, jadi yang paling pertama Mbak Ines, panjangnya durasi dari PPKM darurat ini dulu. Ya, jadi Ya. kita lagi mencari puncaknya nih. Kalau puncaknya kelihatan, PPKM daruratnya periodenya juga kita bisa takar nih Mbak Ines. Kalau misalkan puncaknya belum kelihatan, kita takutnya PPKM ini berkepanjangan. Nah, kalau berkepanjangan, nanti ini akan semakin berat lah pemulihan ekonomi kita. Nah, secara umum kita melihat semester 4 ini memang akan lebih positif gitu ya. Karena kita berharap puncaknya ini nanti bisa selesai di kuartal 3, jadi nanti di kuartal 4 ini akan cenderung lebih positif. Nah, yang perlu diwaspadai baik dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang adalah bagaimana perkembangan vaksinasi, Mbak Ines.
Karena memang saat ini solusinya satu-satunya solusi yang bisa kita harapkan atau satu-satunya sentimen positif yang kita bisa harapkan adalah vaksinasi. Karena kalau kita bicara healthcare system, ya cenderung sekarang sudah overwhelmed banget ya Mbak Ines ya di minggu ini. Jadi kalau bisa sih jangan naik banyak-banyak lagi. In the meantime yang bisa vaksin, segera vaksin. Supaya apa? Supaya herd immunity itu secepat mungkin terbentuk. Nah, tambahan lagi satu Mbak Ines, Pak Presiden Jokowi itu sudah instruksikan supaya Jabodetabek herd immunity-nya di Agustus. Jadi in short term, kalau itu memang sungguh bisa terjadi, in short term we can expect some economic relief lah. Ya setidak-tidaknya di bulan Agustus. Iya, mudah-mudahan PPKM-nya ini setelah tanggal 20 Juli nanti nggak berlanjut lagi jilid-jilid berikutnya ya. Artinya kalau Iya, PPKM-nya iya, berakhir kan kasus COVID-19 juga sudah menurun di Indonesia betul. dan kita berharap dari faktor kesehatan di negara kita itu bisa mempengaruhi pergerakan IHSG lebih positif lagi ke depannya. Nah, Iya, kalau menurut data deflasi gimana nih Pak? Karena kan BPS juga sudah mengumumkan di bulan Juni ini deflasi itu mencapai 0,16% secara bulanan. iya. Ini apa kira-kira yang perlu diperhatikan oleh investor? Iya, jadi angka deflasi ini secara bulanan kan minus 0,16 ya Mbak Ines ya. Tapi kalau secara year to date, maksudnya dari Januari sampai Juni, itu Mhm. masih positif inflasi di 0,74. Year on year-nya itu 1,33. Year on year itu berarti Juni tahun lalu ke Juni saat ini. Jadi in overall big picture, recovery economic itu is ongoing. Tapi in a small picture, dalam konteks bulanan tadi, the economic recovery is not consistent yet atau sometimes is slowing down. Dan Mhm. kita bisa expect di bulan Juli nanti inflasinya juga akan slowing down. So ini yang menjadi katalis dalam jangka pendek yang kita lihat daya beli ini akan cenderung turun karena Indonesia itu banyak sekali sektor informal ya, Mbak Ines ya. Jadi yang memang harus kerja harian gitu. Kalau nggak kerja harian nggak makan gitu ya. Dan itu yang akan paling terganggu ataupun terdampak dari PPKM darurat ini. Makanya Menq langsung keluarkan bansos tambahan 6 triliun untuk menemani 12 triliun yang sudah direncanakan, ditambah lagi 6 triliun, diskon listrik juga ditambah sampai dengan bulan September, diskon listrik. Ini untuk membantu terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena impact dari daya beli ini. Jadi we can expect bahwa inflasi ini masih akan negatif di bulan Juli juga, perkiraan saya. Cuman kalau kita melihat big picture, the recovering is on progress, is on the way. Tapi in short term saat ini kelihatannya akan sedikit slowing down. Mungkin seperti itu, Mbak Ines. Iya. Nah, kalau berikutnya Pak, kita membahas seputar perkiraan GDP di kuarter 2 ini ya, menyambut semester 2 tahun 2021. Kinerja perusahaan-perusahaan apa aja yang ada di BEI atau IHSG sejauh ini? Proyeksi ke depannya seperti apa, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat kuartal 2 tahun 2021 ini, angkanya sih kelihatannya akan masih bagus, Mbak Ines. Kenapa? Karena Ya. kuartal 2 tahun lalu itu jelek banget. Jadi secara year on year, low base, ketemu normal base gitu ya, jadi angkanya bagus. Market prediksi konsensus itu kurang lebih 6-8%. Tapi dengan adanya PPKM di Juni kan mulai lambat ya, orang mulai takut kasus COVID-nya 20.000, 15.000, orang mulai Mhm. takut. Saya prediksi sih mungkin kita prediksi di Batavia mungkin dari 6-8% itu akan cenderung lebih mepet ke sebelah kiri itu. Nah, untuk kuartal 2 sendiri, karena PPKM daruratnya baru di 3 Juli, kita rasa harusnya iman, karena April, Mei, itu aktivitas ekonomi cukup bagus. Jadi kita rasa nanti di bulan Juli kan biasanya pengumuman laba kuartal 2 ya, Mbak Iya. Ines ya. Itu sih kita expect harusnya angkanya masih lumayan bagus, lumayan sesuai harapan. Mungkin sedikit lebih bagus daripada kuartal 1, Mhm. tentunya akan lebih bagus daripada kuartal 2 tahun lalu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Iya. Ines. Lebih bagus daripada kuartal 2 tahun lalu dan mudah-mudahan proyeksi ke depannya juga lebih bagus untuk mendorong IHSG ke arah positif ya. Betul, mungkin kuartal 3-nya agak berat dikit karena PPKM-nya kan di kuartal 3 di bulan Juli ini, Mbak Ines. Iya. Nah, kalau kita membicarakan prospek pergerakan saham nih, Pak Eri, Mm-mm. sekarang kita sudah kembali lagi harus lebih banyak di rumah dengan adanya PPKM di Jawa Bali ini dan memang ini menjadi
menjadikan masyarakat lebih mengandalkan teknologi untuk berbagai kegiatan termasuk dalam pekerjaan sehari-hari ya. Ya, Kalau menurut Pak Eri gimana prospek pergerakan saham sektor teknologi digital di saat PPKM ini? iya, kita termasuk yang suka juga Mbak Ines ya sama story teknologi dan juga story digital. Cuman yang kita harus perlu perhatikan adalah bedanya saham bertema teknologi dan saham-saham sektor teknologi. Karena Mhm. kalau saham bertema teknologi, sektornya bisa di mana aja Mbak Ines. Bisa di banking, tapi dia digital banking. Bisa di consumer, tapi dia besar di online platform, misalkan seperti itu. Jadi kita harus beda-bedain sahamnya tema teknologi atau sektor teknologi. Karena saham-saham yang ada di sektor teknologi kita, sorry to say itu sebagian itu memang kurang appealing lah, ya kurang appealing. Kenapa? Satu, size-nya terlalu kecil. Ya, kita fund manager nggak mungkin masuk besar-besar Iya, gitu ya. Investor asing juga nggak mungkin masuk besar-besar gitu ya. Apalagi yang terbang 11.000% kemarin, Mbak iya, Ines. Gitu. betul. itu kita susah banget lah buat masuk. Terus beberapa juga story-nya kurang 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 seru ya. Maksudnya, sorry, aku nggak ngejelekin, tapi contohnya kabel Mhm. misalkan. Ya kabel sih PPKM darurat ataupun nggak PPKM darurat, kabel ya begitu-gitu aja harusnya. Nggak lebih seru gitu ya. Tapi yang menarik itu adalah perusahaan-perusahaan biasa yang mengandalkan teknologi dan memiliki kemampuan digitalisasi sehingga dia bisa bertahan di PPKM darurat. Nah, itu yang menurut saya lebih menarik. Nah, saat ini saham-saham seperti itu tentunya menjadi pilihan kita karena dia lebih resilient. Walaupun aktivitas dibatasi, kita tetap bisa engage sama kliennya gitu ya, mereka sama sama pembelinya. Di luar itu ya kita menantikan memang IPO teknologi yang besar ini nih, yang katanya sebentar lagi bakal masuk ya. Jadi Betul. kita bukan karena terkenalnya sih Mbak Ines, tapi karena memang itu besar gitu ya. Terus Mhm. cakupannya consumer, dan ini bisa merubah ke depannya cara belanja orang, walaupun mungkin nggak 100%, tapi 10-20% aja itu signifikan banget kan, Mbak Ines ya, kalau misalkan Mhm. pembelanjaan yang tadinya fisik pindah ke online, 20% itu besar sekali. GDP kita kebayang ya kalau yang 1 triliun itu, 1 triliun US dollar itu 10% atau 20%-nya datang dari digital. Wow, sangat signifikan banget. Jadi kita sebenarnya lagi menanti-nantikan nih perusahaan-perusahaan digital yang berskala besar, yang memang masif, sudah teruji, coverage-nya besar. Nah, itu yang kita lagi nantiin. Nah, Iya. yang sudah ada Mbak Ines, kita tetap Mhm. beli, tapi selektif. Seperti itu, Mbak Ines. Iya. Jadi memang kita semua menanti-nanti ini untuk saham di sektor teknologi tersebut yang besar ya, e-commerce itu untuk segera IPO. Ada Ya, ya kita mesti selektif juga ya Pak ya. Nah, kalau dari sektor lainnya saham-saham apa aja nih yang masih oke buat jadi pilihan terutama buat jadi investor kalau kalau milenial? di kita di fund manager, Mbak Ines, karena kita kan ngelola uang orang ya, bukan ngelola uang reksadana, itu kan Iya, ngelola uang orang. betul. Nah, menariknya Mbak Ines, ngelola uang orang itu bisa jadi dua. Satu, Mhm. malah jadi hati-hati, ya dua Iya, malah jadi seenaknya, ya karena duit orang gitu ya. iya. Kami yang bertahan di justru jadi hati-hati karena duit orang gitu ya, takut dia masa gitu ya. Mhm. Jadi buat Batavia, buat kami, perusahaan-perusahaan yang bisa melewati pandemi, bisa melewati PPKM Mikro, perusahaan yang melewati krisis, ini adalah perusahaan yang fundamentalnya baik. Nah, kadang-kadang perusahaan yang fundamentalnya baik, memang harga sahamnya belum tentu naiknya sekencang yang lain. Naiknya bukan yang paling kencang. Nah, kadang-kadang itu yang suka jadi pertanyaan lah gitu ya. Kok yang ini nggak dikejari, kok yang itu nggak dikejari gitu ya. Karena kita fund manager, kita mengelola titipan uang orang, jadi kita cari yang fundamentalnya strong. Karena fundamental yang strong itulah yang membuat perusahaan akan bisa melewati krisis. Bukan harga saham yang tinggi, Mbak Ines. Nah, sehingga Iya. untuk saat ini, menurut saya banyak sekali saham-saham yang fundamentalnya strong, harganya murah. Mhm. Bisa Karena dikasih memang bocoran, Pak? saham-saham saham-saham consumer misalkan itu murah. Wah, nah, cuman saham-saham consumer kurang menariknya karena sekarang kemarin-kemarin ya, Mbak Ines ya, sebelum PPKM Mikro itu Mhm. orang-orang sudah lihatnya recovery. Karena recovery yang defensif memang agak ditinggalkan. Tapi yang defensif ini murah gitu. Perbankan juga sebagian murah gitu. Jadi sangat appealing ya. Telco juga ada yang murah. Sangat appealing untuk kita masuk. Properti juga banyak yang murah gitu ya. Jadi saham-saham yang mungkin quote unquote kurang terkenal, Mhm. mohon maaf ya di kalangan milenial, Iya. ini yang memang value stocks sebagian, tidak semuanya,
sebagian value stocks ini memang cukup banyak yang valuasinya murah ya. Cuman memang karena kita value stocks valuasinya agak murah juga gitu ya. Memang harus sabar-sabar sedikit karena biasanya mereka lebih sensitif terhadap ekonomi secara keseluruhan. Jadi dia bukan yang 1-2 minggu lari, 1-2 minggu kebut gitu ya, Mbak Ines ya. Tapi the valuation is, confirmly cheap lah gitu ya, sebagian dari mereka. Seperti itu. Iya, jadi kembali lagi yang perlu dilihat adalah fundamental dari perusahaannya seperti apa, seberapa strong perusahaan itu, dan itu juga bisa jadi acuan juga buat kita dalam memilih saham untuk berinvestasi. Nah, Pak Eri, sekarang kita membahas seputar ESG atau saham berbasis Environmental, Social, and Governance yang minggu kemarin juga sudah kita bahas ya. Iya. Nah, kalau untuk proyeksi saham emiten sektor ESG di semester kedua 2021 ini gimana proyeksinya Pak? Terutama melihat investor mulai fokus pada investasi yang lebih bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip ekonomi berkelanjutan. Iya, jadi Mbak Ines kalau kita perhatikan ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan ESG itu bukan berarti karena ESG gitu ya, terus harga sahamnya akan naik dengan sendirinya for no reason gitu ya, enggak juga. Tetap kinerja fundamental perusahaan itu yang jadi yang utama. Ya dia baik, dia comply gitu ya, tapi rugi. Ya kan kita perusahaan ya, bukannya yayasan. Kalau yayasan atau foundation atau charity, yes, nggak masalah gitu. Tapi kalau kita bicara investasi, kita bicara saham perusahaan, jadi kinerja fundamental perusahaan itu tetap menjadi tolak ukur utama. Nah, tapi dengan dia menerapkan ESG kan kemarin yang minggu lalu istilah saya surprise yang negatif itu bisa kita hindari gitu ya. Nah, kedepannya mungkin saya rasa yang paling signifikan berasa itu adalah saham-saham yang non ESG dulu, Mbak Ines. Jadi saham-saham yang non ESG itu udah berasa kehilangan sebagian pengikutnya, kehilangan sebagian penggemarnya gitu ya. Jadi saham-saham yang memang sudah masuk kategori non ESG itu memang secara katalis jangka pendek, secara katalis likuiditasnya itu sudah mulai berat karena peminatnya lebih sedikit ya, karena mereka tahu bahwa kedepannya sektor-sektor usaha ini akan semakin banyak kena regulasi ataupun peraturan dari pemerintah terkait ESG sehingga semakin sulit buat mereka untuk outperform the market. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang masuk kategori ESG secara keseluruhan mau di sektor manapun itu akan menjadi lebih favorit. Nah sebenarnya sih Mbak Ines, saya punya contoh subsektor atau jenis perusahaan yang lagi digandrungi. Sayangnya ada di Indonesia. Wah, Karena di Indonesia, ada di mana itu Pak? adanya di luar negeri. Lagi-lagi Mbak Ines yang kayak minggu lalu kita bahas karena ESG awareness di Indonesia kan masih baru gitu ya, masih mulai. Jadi sektor-sektor perusahaannya juga belum banyak yang ESG banget gitu ya. Kalau di Eropa itu yang renewable resources itu gila-gila. Renewable resources. Jadi sumber-sumber energi terbarukan, energi bersih itu sangat signifikan. Selama pandemi COVID ini itu luar biasa sekali pertumbuhan. Nah di Indonesia kan belum di renewable resource. Karena memang di Asia ESG awareness-nya masih tahap awal lah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita bahas minggu kemarin juga perusahaan ESG ini kinerjanya juga bagus kok kalau dibandingin dengan perusahaan-perusahaan lain, mereka juga pergerakannya positif dan yang lebih bagus lagi karena nilai-nilai perusahaannya ini mempertimbangkan aspek lingkungan tadi seperti yang Pak Eri bilang dan juga sosial serta tata kelola. Tapi buat teman-teman milenials yang ngedengerin podcast ini, Pak Eri bisa kasih tahu nih mereka supaya nggak bingung produk ESG dari Batavia Prosperindo Asset Management itu ada apa aja sih? Oke, jadi di tempat kita, Mbak Ines, udah ada 2 produk yang pakai nama ESG dan memang prinsip pengelolaannya itu pakai prinsip ESG. Nah, kita cukup berbangga dan cukup senang juga di Indonesia untuk reksadana, reksadana aktif ya, bukan reksadana indeks, bukan ETF, yang pakai nama ESG sih kebetulan kita yang pertama gitu ya. Kita termasuk salah satu yang pertama gitu ya. Saya sendiri sih nyari-nyari belum ketemu, cuman nanti daripada saya salah ngeklaim gitu ya, Mbak Ines, saya bilang kita termasuk yang pertama gitu ya.
Jadi Iya. ada yang dalam mata uang rupiah, Batavia saham ESG Impact itu dalam mata uang rupiah, yang dalam mata uang US dollar, Batavia Global Syariah Equity US dollar. Ya, jadi kita punya Batavia Global ESG Syariah Equity US dollar. Jadi kita punya dua produk yang berbasis ESG, satu yang domestik, satu yang global. Jadi buat teman-teman milenial punya pilihan yang mau saham-saham ESG Indonesia, namanya Batavia Saham ESG Impact. Kalau mau saham-saham global, yaitu Batavia Global ESG Syariah Equity US Dollar. Seperti itu, Mbak Ines. Iya, ini teman-teman juga bisa ngelihat ngelihat ya di websitenya Batavia ya, Bisa banget di site-nya. www.bpam.co.id. Iya, bisa langsung cek aja ya ke www.bpam.co.id. Nah, terakhir nih Pak Eri, ada saran apa untuk pendengar kita? Mungkin produk-produk yang paling oke kalau mau diinvestasikan di tengah pandemi dan di masa PPKM darurat seperti sekarang ini? Ya, balik lagi Mbak Ines, kayak minggu lalu nih. Jadi kalau kita mau beli barang bagus, harga murah, ya, Mhm, suasananya harus agak nggak enak sedikit. Karena mhm, kalau barang bagus, suasananya lagi enak, barang bagus pasti mahal. Itu iya, rumusnya agak baku lah gitu ya. Jadi kalau mhm, mau cari barang diskon harus agak lagi kurang enak sedikit gitu ya. Nah mhm, sekarang beritanya lagi agak kurang enak sedikit, boleh averaging, buat yang belum masuk ya boleh boleh pilih saham-saham yang murah. Kalau teman-teman yang suka trading langsung, buat teman-teman yang reksadana ya silakan invest di strategi yang teman-teman suka gitu ya. Hopefully Batavia salah satunya. Nah, yang paling penting teman-teman sekalian nih ini Mbak Ines, jangan hanya tergiur kenaikan harga jangka pendek ya. Walaupun kita trader sekalipun gitu ya, walaupun kita trader iya, sekalipun, yang naiknya cepat banget itu harus ada justifikasi dari fundamentalnya. Kalau nggak ada justifikasinya, nah ini dia nih yang takutnya apa tuh? Heran surprise-surprise. ya Pak ya? Betul, surprise-surprise. Kan kalau naik roller coaster, abis naik harus turun. Nah itu Iya, ya, itu yang kita turunnya takutin Mbak juga Ines. bikin deg-degan ya Pak ya? Betul sekali. Bahkan biasanya turunnya dibikin lebih serem daripada naiknya. Iya, itu perlu pertimbangan yang matang dan juga kita perlu hati-hati dalam memilih produk investasi dan pastikan itu juga sesuai dengan bagaimana target kita juga ya dalam berinvestasi. Betul, betul, betul Mbak Ines. Iya, oke Pak Eri, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di Sama-sama. podcast Market Movers. Kita senang banget udah dapet tambahan insight dari Pak Eri Kusnadi, Head Mutual Fund Distribution, PT Batavia Prosperindo Asset Management atau BPAM. Terima kasih banyak ya Pak sekali lagi karena sudah membantu kita. Thank you so much for having us. Iya, udah ngasih wawasan juga buat kita menyusun rencana investasi supaya lebih strategis dan menguntungkan pastinya. Sampai ketemu lagi di podcast Market Movers di Senin pekan depan, persembahan KBR dan Kata Data. Jangan lupa juga ya buat follow podcast Market Movers di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala pamit undur diri, salam cuan, bye-bye.